akrab. Perkenalkan, nama saya Mufti Hatul Jannah. Saya Dewi Wahyuni Ramadanti Nasir. Video kali ini kami akan membahas materi prakarya, yaitu wirausaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Mari kita simak sama-sama videonya. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenal kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, serta faktor manajemen. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang dia inginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Yang kedua, jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. 3. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakan. Yang keempat, jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Dan yang kelima, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah A. Faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran, dan faktor administrasi. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha, yaitu yang pertama, mengurus surat izin. Izin adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat atau SITU dan HO atau lingkungan. B. Penetapan besarnya retribusi. 1. Tarif luas ruang usaha. Tarif luas ruang usaha. 2. Indeks lokasi. 3. Klasifikasi indeks gangguan. 4. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi registrasi. C. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. D. Pengurasan pajak, yaitu yang pertama pengajuan MPWP, yang kedua fungsi pajak, yang ketiga pencantuman MPWP, dan yang keempat pendaftaran MPWP. E. Membuka rekening bank. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP atau nama registrasi perusahaan. Dan G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai aktivitas kegiatan usaha. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu A. Pembentukan merek. B. Pelayanan kepada konsumen yang berupa komunikasi. C. Menciptakan
kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan. 4. Publikasi. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan pada awalnya merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan devisa. Berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang, yaitu kerajinan dari limbah bunga kering, kerajinan dari limbah tempurung kelapa, kerajinan dari limbah kayu, kerajinan dari limbah akar bambu, kerajinan dari limbah tulang ikan, dan kerajinan dari limbah kulit kacang. 2. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Seperti pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang juga memiliki fungsi sebagai berikut. A. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan ini yang diciptakan mengutamakan fungsi, adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. B. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Jenis ini lebih menonjol aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. A. Daerah pesisir pantai atau laut. Yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabuk kelapa, dan lainnya. B. Daerah pegunungan. Yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lainnya. C. Daerah pertanian. Yang dapat di daerah ini adalah biji-bijian kering. D. Daerah perkotaan. Yang dihasilkan di daerah ini biasanya kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lainnya. Berbagai macam limbah berbentuk bangun ruang tersebut merupakan potensi yang sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun ruang secara umum adalah sama. 4. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu A. Menentukan bahan atau material produksi kerajinan. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting. B. Menentukan teknik produksi. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik ukir, 3. Teknik sambungan, 4. Teknik raut, 5. Teknik bubut, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik cetak, 3. Teknik ukir, 4. Teknik kolas, dan sebagainya. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis lainnya. Tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium dan ada pula sebagai bahan penunjang. Ketika membuat karya-karya kerajinan hiasan dari bahan limbah botol bekas,
sebagai bahan utama serta cat dan lem sebagai bahan penunjang. Bagian C. Perhitungan titik impas, break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, apa pengertian break even point? Break even point atau disingkat dengan BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Nah, apa saja manfaat break even point? Yang pertama, yaitu jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Analisa break even point BEP dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan. Contohnya yang pertama, jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, besarnya penyimpanan, penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang ketiga, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba. Adapun komponen perhitungan titik impas break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam analisa BEP. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama, terlepas dari beberapa banyak jumlah barang yang kalian jual. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya berulang yang diserap oleh setiap produk yang kalian hasilkan. Kemudian, menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Penetapan harga sangat penting dalam perhitungan BEP. Penentuan harga merupakan proses pengambilan keputusan yang tidak gampang, baik dari sisi pengusaha maupun konsumen. Untuk mengetahui BEP adalah biaya tetap dibagi harga dikurangi variabel. Persamaan ini menghasilkan rumus BEP sama dengan biaya tetap atau dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel. Unit contribution margin sama dengan harga jual dikurang biaya variabel. Nah, evaluasi hasil perhitungan titik impas break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Analisis BEP. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan volume penjualan. Yang kedua, sebagai sarana merencanakan laba. Yang ketiga, sebagai alat pengendalian.